Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Subandri dengan NIM 2202233 dan teman saya Renaldi Pasha dan Mansyah dengan NIM 2201928. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem operasi yang telah kami remastering dengan judul perancangan sistem operasi yang optimal untuk programmer dengan nama Pragos atau Programming OS. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Renaldi Pasha. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan detail-detail apa saja yang kami lakukan untuk OS yang kami remastering ini. Yang pertama, kita meremastering tema dari sistem operasinya, termasuk icon, wallpaper, dan logo bootingnya. Lalu, selain itu, karena kami membuat sistem operasi yang optimal untuk programmer, tentu saja kami juga menyediakan beberapa aplikasi yang mendukung. Aplikasi-aplikasi yang mendukungnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dalam tutorial. Mungkin sekian penjelasan yang bisa kami jelaskan terkait sistem operasi yang akan kami remastering. Selanjutnya akan ada tutorial dan akan ada aplikasi-aplikasi yang telah kami remastering dalam OS yang telah kami remastering. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari remastering OS kami yang telah diekstrak menjadi file baru nama-nama pragos.iso. Langsung saja kita jalankan ke Ubuntu-nya yang sudah diremastering. Kita klik start. Nah, bisa dilihat ini dari bootingnya sendiri tadi Pragos 1.0 by Renaldi dan Anastasia yang sudah kami remastering, yaitu salah satunya logo bootingnya menjadi logo kami. Lalu kita coba masuk ke dalam sistem operasi. Nah, ini tampilan awal dari sistem operasi yang telah diremastering. Pertama, kita mengubah tema dari sistem operasi sendiri dengan wallpaper custom. Lalu kita membuat Docker custom. Di sini sudah terlihat bahwa tampilan-tampilannya sudah berubah menjadi seperti yang kita remastering. Lalu, selain meremastering tema dan icon, kita juga mendownload aplikasi-aplikasi yang telah mensupport pemrograman seperti VS Code, Android Studio, NetBeans, Sublime, Notepad, dan lain-lain. Saya akan menunjukkan lebih jelasnya di bagian software yang sudah terinstall. Nah, pertama saya menginstal Android Studio yang berguna untuk pemrograman, Apache NetBeans, VS Code, CodeBlocks, Docker, Git, Nginx, Node, Node++, lalu yang terakhir kita menginstal Sublime juga. Untuk penginstalannya sendiri nanti akan dijelaskan di tutorial. Jadi di sini kami hanya akan mendemonstrasikan OS yang telah jadinya. Mungkin sekian ya dari demonstrasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian tutorial. Nah, di sini kita pertama-tama membuka VirtualBox-nya. Lalu kita setup dulu untuk ISO yang akan kita buatnya. Di sini kita menggunakan Ubuntu ya. Karena di sini saya sudah menyediakan Ubuntu-nya. Jadi kita langsung setup aja Ubuntu-nya. Ikuti saja langkah-langkah yang ada di video.
Setelah instalasi berhasil, maka sekarang kita masuk ke tahap yang pertama untuk remastering. Pertama-tama kita akan mengubah tema dari OS kitanya. Nah, di sini aplikasi yang diperlukan adalah namanya GNOME Tweak Tool. Lalu kita akan mencoba mencari tema, icon, dan wallpaper melalui website GNOME Look. Untuk lebih detailnya boleh ikuti langkah-langkah seperti pada video. Setelah menemukannya, lalu kita akan mendownload file-file yang dibutuhkan. Langsung saja ikuti langkah-langkah seperti pada video. Lalu, buka terminal dan lakukan perintah-perintah pada command prompt seperti pada video. Yaitu pertama kita akan menginstal yang tadi saya beritahu, GNOME Tweak, dan juga kita akan mengupdate sudo apt-nya. Kita tunggu saja sampai berhasil. Untuk penggantian tema, icon, wallpaper, dan lain-lainnya, silahkan ikuti di video sampai pada tahap wallpaper dan tema dan hal-hal yang berkaitan dengan tampilan akan berubah.
Setelah pengubahan dan kustomisasi tema, icon, wallpaper, dan lain-lainnya, maka inilah tampilan yang akan dihasilkan. Kita bisa dilihat di sini wallpaper dan lain-lainnya telah berubah. Lock screen juga seperti yang tadi saya sudah ubah. Nah, lalu langkah berikutnya adalah instalasi aplikasi-aplikasi. Di sini saya akan memberikan command prompt untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan programming. Karena seperti yang kita tahu, di sini kita akan membuat OS yang optimal untuk programmer. Di sini sendiri saya akan ada penginstalan 10 aplikasi yang akan ditutorialkan pada video untuk aplikasi-aplikasi apa saja yang akan diinstal. Yang pertama saya menginstal Android Studio. Lalu yang kedua ada Apache NetBeans. Untuk komen formnya bisa kalian ikuti jika kalian ingin menginstal aplikasi yang serupa. Lalu berikutnya ada Visual Studio Code. Lalu berikutnya ada CodeBlocks. Lalu ada Docker. Lalu ada Git. Lalu ada Nginx. Lalu ada Node.js. Lalu ada Notepad++. Dan yang terakhir ada Sublime Merge. Nah, jadi 10 aplikasi ini saya install untuk mensupport pekerjaan para programmer yang menggunakan OS Pragos. Lalu berikutnya akan saya tutorialkan cara mengganti logo Ubuntu pada logo boot. Yang pertama kalian buka file komputer, user, dan buka file share. Lalu kalian cari file atau folder yang bernama Plymouth. Nah, sebelum itu kalian harus menyediakan terlebih dahulu logo untuk OS kalian. Di sini saya sudah menyediakannya, jadi saya tinggal mengubah dari direktorinya agar membaca logo yang saya telah siapkan. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa ikuti seperti pada video. Di sini saya mencoba mengubah direktorinya menjadi seperti file yang telah saya siapkan. Kebetulan di sini saya men-setnya dengan Pragos 1.0 by Renaldi dan Anastasia. Boleh diikuti saja langkah-langkahnya. Nah, ini sudah terlihat bahwa direktorinya sudah saya ubah menjadi Pragos 1.0 by Renaldi dan Anastasia. Setelah itu kalian save file direktori terbarunya dan kalian uji apakah logo butuhnya telah berhasil terubah. Nah, setelah dilakukan pengubahan direktori tadi sudah bisa dilihat ya tadi Pragos 1.0 by Renaldi dan Anastasia. Nah, ini juga sudah diperlihatkan. Lalu yang berikutnya adalah langkah terakhir untuk remastering OS, yaitu langkah ekstrak. Jadi setelah kita mengkustomisasi, agar kita bisa membagikan ISO yang telah kita kustomisasi pada halayak umum adalah dengan cara mengekstraknya menjadi file ISO. Di sini saya mengekstrak menggunakan Penguin Builder. Jadi kalian install terlebih dahulu file Penguin Builder-nya. Di sini saya sudah menyediakannya. Lalu kalian ikuti command prompt untuk menjalankan dan menginstalasi Penguin Builder-nya. Setelah instalasi berhasil, maka kalian cobalah buka aplikasi penggunaannya seperti yang saya lakukan.
dan ikuti langkah-langkah seperti pada video untuk tahap ekstraksi. Ikuti secara detail karena pada bagian ini agak terlalu susah ya, atau mungkin bisa dibilang cukup rumit. Jadi ikuti saja seperti langkah-langkah di video. Setelah langkah-langkah yang tadi, kalian bisa siapkan drive untuk menyimpan file visualnya sendiri. Di sini saya sudah menyiapkannya dan kita manage aksesnya untuk semua yang memiliki link agar file dapat disimpan ke dalam drive yang sudah kita siapkan. Lalu paste saja URL-nya dan kalian akan melakukan tahap ekstraksi. Nah, pada tahap ini kalian tunggu saja sampai berhasil dan kalian bisa cek ulang untuk memastikan bahwa file ISO telah ada di drive dengan cara membuka link drive tadi. Mungkin sekian dari tahap ekstraksi. Kalian di sini hanya menunggu prosesnya saja. Nah, silahkan kalian tunggu sampai selesai dan sekian untuk demonstrasi tutorialnya. Sekian video penjelasan dan tutorial dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.